Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24 akan benar-benar menjalin hubungan serius. Devan lupa kalau ada kedua orang tuanya di ruangan ini. Dan Devan belum menjelaskan tentang Belinda pada orang tuanya tersebut. Belinda itu sepupu Theo, Pak. Jawab Devan menjelaskan, meskipun sedikit tergagap. Dan Devan menyukainya dan ingin menjadikannya sebagai menantu bapak dan ibu. Timpal Theo belak-belakan. Theo. Tegur Devan cepat. Theo tergelak. Wajahmu merah. Theo menunjuk wajah Devan dengan usil. Buru-buru Devan mengusap-usap wajahnya sendiri dan sedikit malu. Hahaha, kau seperti remaja yang sedang kasmaran, Dev. Ujar Theo lagi yang semakin tergelak. Diamlah, dasar usil. Devan meninju pundak Theo dengan kesal. Sudah, Van, jangan teriak-teriak begitu. Tegur Bu Devi menengahi dua pria tak tahu umur yang sedang bertengkar tersebut. 6 bulan di kota, ternyata selain dapat pekerjaan baru kamu dapat pacar baru juga, Van. Timpal Pak Lukman yang ikut-ikutan menggoda sang anak. Bukan cuma pacar, Pak, tapi is. Secepat kilat Devan membungkam mulut Theo sebelum sepupu Belinda itu menyelesaikan kalimatnya. Tapi apa? Tanya Bu Devi penasaran pada kalimat Theo yang belum selesai. Calon istri, Bu, jawab Theo cepat meralat kalimat yang sebelumnya. Wah, Ibu jadi penasaran. Kapan kamu ajak ketemu sama Bapak dan Ibu? Tanya Bu Devi lagi yang terlihat antusias. Devan menggaruk kepalanya yang tak gatal. Nanti saja, Bu, dia masih sibuk. Jawab Devan sekenanya. Theo melirik arloji di tangannya. Aku harus pulang sekarang, masih banyak pekerjaan yang harus kuselesaikan. Ujar Theo sedikit malas. Lembur, tebak Devan yang seakan sudah paham. Nasib bawahan, jawab Theo terkekeh. Mana kunci motormu? Theo menengadahkan tangan ke arah Devan. Kau bawa mobil, kenapa meminjam motorku? Tanya Devan bingung. Mobil aku tinggal agar kau bisa membawa jalan-jalan bapak ibumu. Bagaimana kau akan membawa mereka jika naik motor? Jawab Theo santai. Mana? Cepat. Tagih Theo lagi. Devan beranjak dari duduknya dan segera mengambil kunci motornya di kamar. Tak berselang lama, Devan sudah kembali dan segera memberikan kunci pada Theo. Aku pulang dulu, pamit Theo seraya menepuk punggung Devan. Tak lupa Theo juga berpamitan pada Pak Lukman dan Bu Devi. Devan mengantar sahabatnya tersebut sampai teras. Ini warungnya di mana, Van? Ibu mau belanja untuk makan malam. Tanya Bu Devi saat setelah Devan masuk dan menutup pintu. Besok saja Devan antar ibu belanja. Malam ini kita pesan makanan saja, Bu. Biar Elbu bisa istirahat. Devan seraya membawa masuk barang-barang orang tuanya ke kamar. Hanya ada 2 kamar di rumah ini.
Dan Devan rasa itu sudah cukup. Satu untuk bapak dan ibunya dan satu lagi untuk Devan dan Belinda nanti. Oh astaga, kenapa Devan sudah berpikir sejauh itu? Setelah mengantar sang ibu belanja beberapa kebutuhan pokok, dan mengajak kedua orang tuanya berjalan-jalan sebentar, Devan segera menuju ke restoran Paman Owen. Devan ingin secepatnya menyelesaikan masalah di antara Paman Owen dan Belinda. Devan mengetuk pintu ruangan Paman Owen di lantai 2 resto. Setelah dipersilakan masuk, bergegas Devan masuk dan kembali menutup pintu. Devan? Paman Owen tentu saja terkejut dengan kehadiran Devan yang tiba-tiba sudah ada di restonya. Bukankah kata Belinda kemarin pria ini sudah kembali ke kampung halamannya? Sedang apa kau di sini? Raut terkejut di wajah Paman Owen berubah menjadi raut tidak suka. Devan ingin bicara, Paman. Jawab Devan mendekat ke arah Paman Owen. Bicara apa? Soal kau yang menjadi suami bayaran Belinda. Tebak Paman Owen seolah sudah paham. Devan bisa menjelaskannya, Paman. Ini bukan sepenuhnya salah Belinda. Ucap Devan berusaha menjaga intonasi suaranya agar tak terkesan menggurui. Paman Owen bangkit dari duduknya dan menerawang ke jendela besar di ruangan tersebut. Aku benar-benar kecewa padamu, Dev. Tadinya aku berharap, setelah kau dan Belinda menikah, kau akan bisa mengendalikan gadis ambisius itu, agar tidak terus-terusan terobsesi pada pekerjaannya. Paman Owen menghela nafas kecewa. Tapi nyatanya, kalian berdua malah mempermainkan hubungan sakral ini. Demi mencapai tujuan kalian masing-masing. Apa sekarang kau sudah menikmati gajimu sebagai seorang suami bayaran? Cecar Paman Owen pedas. Dek. Terasa menohok sekali saat Paman Owen kembali mengingatkan status Devan, yang pernah menjadi suami bayaran Belinda. Sejujurnya, saya menyesal, Paman, jawab Devan dengan nada penuh penyesalan. Menyesal karena bayarannya kurang besar, atau menyesal karena kau belum berhasil menyentuh Belinda? Cecar Paman Owen sekali lagi yang terdengar semakin pedas. Saya menyesal karena sebagai seorang pria, saya tidak bisa mempertahankan pernikahan saya dengan Belinda, dan saya hanya menurut begitu saja. Saat Belinda menyodorkan surat perceraian dan meminta saya menandatangainya, jawab Devan dengan suara tegas. Paman Owen berdecih. Mungkin kau memang pria yang tak punya pendirian. Harga dirimu sudah kau tukar dengan kafe dan sebuah rumah. Ketus Paman Owen yang membuat Devan menunduk bersalah. Saya mencintai Belinda, Paman. Saya ingin memperbaiki hubungan saya dan Belinda. Dan saya berjanji akan benar-benar menjalin hubungan serius. Bukan sebuah perjanjian kontrak, ucap Devan bersungguh-sungguh. Paman Owen tertawa kecil. Sangat wajar jika akhirnya kau jatuh cinta pada Belinda, dan ingin kembali menjalin hubungan serius. Kau sudah silau dengan kekayaan gadis itu. Sindir Paman Owen pedas. Apa? Kenapa papa dari Theo ini jadi mencap Devan sebagai pria yang matre? Ini tidak ada hubungannya dengan kekayaan Belinda, Paman. Sanggah Devan cepat.
Tadinya saya ingin mengembalikan semua pemberian Belinda. Tapi gadis itu menolaknya. Imbu Devan lagi berusaha membela diri. Buktikan ucapanmu kalau begitu. Tantang Paman Owen menatap tajam ke arah Devan. Apa? Membuktikan apa? Buktikan kalau kau benar-benar serius pada Belinda. Buktikan kalau kau bisa merubah sifat keras kepala. Serta ambisi besar Nona Direktur itu dengan cinta yang tadi kau agungkan. Tutur Paman Owen sekali lagi yang seakan bisa menangkap kebingungan Devan. Devan menarik nafas panjang, sebelum akhirnya berucap dengan mantap. Saya akan membuktikannya, Paman. Saya akan membuktikan kalau saya benar-benar serius dengan Belinda. Ucap Devan sungguh-sungguh. Devan sudah selesai bicara dengan Paman Owen. Pria itu menuruni tangga dengan cepat. Dan hampir menabrak seseorang saat sampai di anak tangga terakhir. Dev, sedang apa di sini? Sapa Clarissa yang kaget dengan kehadiran Devan yang tiba-tiba sudah ada di resto sang paman. Hai, Kla, aku sedang ada urusan tadi dengan Paman Owen. Jawab Devan sedikit salah tingkah. Kau datang bersama istrimu ke kota ini? Tanya Clarissa lagi sedikit celingukan. Mencari-cari keberadaan istri Devan yang seingat Clarissa bernama Riana. Apa, istri? Devan langsung terkejut. Riana, bukankah kemarin kau pulang dan menikah dengan Riana? Kau bahkan tidak mengirimiku undangan. Apa kau tidak menganggapku sahabatmu lagi? Cecar Clarissa seraya mencebik kecewa. Devan tertawa kecil. Aku tidak jadi menikah dengan Riana, jawab Devan yang langsung membuat Clarissa membulatkan matanya. Hati gadis itu mendadak bersorak senang. Benarkah? Tapi kenapa? Clarissa sekuat tenaga berusaha menyembunyikan rasa senangnya. Gadis itu pura-pura memasang raut wajah prihatin. Riana sudah menikah dengan pria lain. Jadi aku kembali ke sini lagi bersama kedua orang tuaku. Aku akan mulai mengelola kafe di sini. Jelas Devan panjang lebar. Clarissa hanya mengangguk-angguk seolah paham. Bukankah ini sebuah angin segar untuk Clarissa? Akhirnya Clarissa punya kesempatan untuk kembali mendekati Devan. Kau dan orang tuamu tinggal di mana sekarang? Tanya Clarissa selanjutnya. Di sebuah perumahan. Devan menyebutkan alamat lengkapnya pada Clarissa. Apa itu rumah yang waktu itu dibelikan oleh Belinda? Tebak Clarissa menerka-nerka. Iya, jawab Devan seraya tertunduk. Sedikit merasa malu karena dirinya kini malah menempati rumah hasil menjadi suami bayaran. Aku boleh mampir ke rumahmu kapan dan berkenalan dengan kedua orang tuamu. Tanya Clarissa lagi penuh harap. Ya, tentu saja. Jawab Devan kembali salah tingkah. Astaga. Kenapa Devan bisa lupa? Gadis ini pernah mengungkapkan rasa cinta pada Devan. Dan merasa kecewa saat tahu ternyata Devan akan menikah dengan gadis lain, yaitu Riana. Dan sekarang, Devan malah mengatakan pada Clarissa kalau dirinya tidak jadi menikah dengan Riana. Jangan sampai setelah ini,
Clarissa kembali menaruh harapan pada Devan dan intens mendekatinya lagi. Clarissa bukan lagi adik ipar Devan sekarang. Gadis ini kedudukannya sama dengan Belinda sekarang. Gadis asing yang bisa kapan saja menaruh perasaan pada Devan. Dan berharap menjadi kekasih seorang Devan. Oh, apa yang Devan pikirkan sekarang? Dirinya menjadi rebutan dua gadis cantik. Percaya diri sekali kamu, Devan. Devan tenggelam dalam lamunan konyolnya. Dev. Tepukan Clarissa segera membuyarkan lamunan Devan. Kenapa malah melamun? Aku boleh main ke rumahmu? Tanya Clarissa sekali lagi meminta persetujuan. Iya, sorry, mainlah jika ada waktu. Bapak dan ibu pasti senang jika ada sahabatku yang datang ke rumah. Jawab Devan berusaha memasang senyuman hangat. Ponsel Devan berdering. Theo menelepon. Halo Theo. Sambut Devan cepat. Kau di mana? Masih di resto Paman Owen. Ada apa? Bisa ke kantor sekarang dan jemput aku? Aku butuh mobilku sekarang. Baik, aku ke sana sekarang. Jawab Devan cepat. Tak berselang lama, panggilan terputus. Aku harus ke kantor Theo sekarang. Pamit Devan pada Clarissa yang masih berdiri di dekatnya sedari tadi. Oke, hati-hati. Pesan Clarissa sebelum Devan berlalu dan keluar dari pintu restoran. Setelah menempuh perjalanan selama 20 menit. Devan akhirnya tiba di kantor Halley Development. Rupanya Theo sudah menunggu di lobi depan. Pria itu segera masuk ke mobil. Ayo jalan. Perintah Theo seraya mengenakan sabuk pengamannya. Kita mau kemana? Tanya Devan bingung. Devan sudah fokus ke jalan di depannya. Bandara kota, menjemput pacarmu. Jawab Theo seraya terkekeh. Belinda pulang hari ini. Tanya Devan sekali lagi yang langsung terlihat berbinar senang. Ya, mungkin pesawatnya akan mendarat 10 menit lagi. Ujar Theo santai. Pria itu sudah fokus ke layar ponselnya dan mengetikkan sesuatu. Setelahnya, tidak ada lagi obrolan di antara Theo dan Devan. Theo terlihat sibuk dan beberapa kali menerima telepon entah dari siapa. Devan tidak mau mengganggu asisten Belinda tersebut. Jadi Devan memilih untuk fokus ke jalanan saja. Setelah berjibaku dengan aspal hitam dan melawan teriknya sinar matahari siang ini. Mobil yang dikemudikan Devan akhirnya tiba di kawasan bandara kota. Devan segera memarkirkan mobil tak jauh dari pintu masuk utama bandara. Sesuai aba-aba dari Theo. Kau tunggu di sini saja, biar aku yang masuk dan menjemput nona direktur itu. Pesan Theo pada Devan sebelum pria itu membuka pintu mobil. Devan hanya mengangguk dan tak beranjak dari tempatnya. Jantung Devan terasa berdetak lebih cepat dari biasanya. Baru sebulan ia tidak melihat Belinda. Dan kini mendadak Devan merasa grogi saat akan bertemu kembali dengan nona direktur itu. Devan masih duduk di kursi pengemudi, dan netranya melihat ke arah pintu utama bandara kota. Saat itulah Devan melihat Theo yang menentang koper milik Belinda. Sementara Belinda mengekor di belakang Theo bersama seorang pria. Apa? Belinda keluar dari dalam bandara bersama seorang pria.
Devan memperhatikan dengan seksama siapa pria yang terlihat akrab dengan Belinda tersebut. Ah, sial, pria mesum itu lagi. Kenapa harus pria itu lagi? Rasa cemburu mendadak memenuhi dada Devan. Belinda sudah duduk dengan santai di seatnya yang berada di dekat jendela. Saat seorang pria bertubuh besar tiba-tiba duduk di seat sebelahnya dan menyapa Belinda dengan lebay. Selamat siang, Nona Belinda. Kita bertemu lagi. Sapa Nick sok akrab. Oh, astaga. Kenapa Belinda harus bertemu dengan pria mesum yang pura-pura menjadi gay ini? Salah tempat duduk, Nick. Sindir Belinda seraya memutar bola matanya dengan malas. Nick mengeluarkan boarding pass dari saku kemejanya. Aku rasa tidak. Jawab Nick santai seraya menunjukkan boarding pass-nya kepada Belinda. Belinda melirik sejenak boarding pass Nick, untuk memastikan kalau pria ini memang tidak sedang tersesat dan salah tempat duduk di dalam pesawat. Kebetulan sekali, gumam Belinda seraya tertawa canggung. Mungkin kita memang jodoh, timpal Nick ikut-ikutan tertawa. Dan sekali lagi, Belinda hanya memutar bola matanya dengan malas. Belinda memilih untuk lanjut membaca majalah yang ada di tangannya. Berpura-pura mengabaikan Nick yang sedari tadi duduk gelisah di sampingnya. Dasar pria aneh. Boleh bertukar tempat duduk? Bisik Nick sembari mendekatkan wajahnya ke telinga Belinda. Ya ampun, membuat bulu kuduk merinding saja. Kenapa memang? Tanya Belinda heran. Aku kurang nyaman berdekatan dengan wanita asing. Nick mengendikkan dagunya ke arah wanita yang duduk di seat di seberang lorong. Ya ampun, padahal masih ada lorong yang cukup lebar yang memisahkan mereka. Ada apa sebenarnya dengan pria aneh ini? Kenapa tidak menyewa jet pribadi saja? Kalau begitu, bukankah uangmu banyak? Sindir Belinda seraya bersedekap malas. Rasanya tidak nyaman naik jet pribadi sendirian. Kecuali kau mau naik bersamaku, maka aku akan dengan senang hati menyewanya. Jawab Nick gombal. Belinda merasa ingin muntah dengan gombalan murahan dari Nick tersebut. Tolonglah, Bel. Nick tiba-tiba sudah merebahkan kepalanya ke atas pangkuan Belinda. Terang saja, hal itu langsung membuat Belinda berjenggit kaget. Nick. Tegur Belinda seraya memukul-mukul pundak Nick dan menyuruh pria itu menghentikan tingkah konyolnya. Angkat kepalamu, bodoh. Geram Belinda menahan emosinya agar tidak meledak. Tidak mau, sebelum kau setuju untuk bertukar tempat duduk denganku. Ucap Nick kekanak-kanakan. Astaga, benar-benar pria yang menjengkelkan. Andai jendela pesawat ini bisa dibuka, mungkin Belinda sudah melempar pria menyebalkan ini keluar dari pesawat. Please, Bel. Nick mengusap paha Belinda yang menjadi sandaran kepalanya. Dasar brengsek, maki Belinda seraya memukul tangan Nick yang tak tahu tata krama tersebut. Nick hanya terkekeh dengan sikap galak Belinda tersebut. Hentikan tingkah konyolmu ini, Nick. Penumpang lain memperhatikan kita. Geram Belinda sekali lagi yang sudah benar-benar merasa kesal.
Katakan setuju dulu. Nick mengajukan syarat. Iya, iya, kita bertukar tempat duduk. Kau senang sekarang? Belinda menjambak rambut Nick. Dan akhirnya berhasil mengangkat kepala pria mesum sialan itu dari pangkuannya. Nick hanya tergelak dan langsung melepas seat beltnya. Belinda ikut melepas seat beltnya. Dan mereka berdua akhirnya bertukar tempat duduk. Belinda tak berhenti berdecak dan mengumpat dalam hati. Pemberitahuan bahwa pesawat akan segera lepas landas. Mengakhiri perseteruan antara Nick dan Belinda. Jadi, kau sudah menjadi janda sekarang. Tebak Nick seraya mengulurkan lengannya untuk merangkul Belinda. Bukan urusanmu, sahut Belinda ketus. Belinda memutar tubuhnya untuk sedikit membelakangi Nick. Meskipun itu tak banyak membantu karena sekarang Belinda sedang duduk di pesawat kelas ekonomi. Dasar bodoh, seharusnya Belinda tadi memesan kelas bisnis saja. Tentu saja ini urusanku, Belinda Halley. Nick memainkan rambut Belinda yang tergerai di sampingnya. Karena sekarang aku akan mulai intens mendekatimu. Lanjut Nick dengan nada menggoda. Bisakah kau berhenti bersikap menyebalkan, Nick? Geram Belinda seraya menuding ke arah Nick. Kalau saja Belinda tidak ingat dirinya tengah berada di dalam pesawat, yang sebenarnya tidak terlalu penuh ini. Pastilah Belinda akan mengomel sambil meledak-ledak di depan Nick. Maaf, aku tidak bisa, karena aku suka menggodamu. Ujar Nick dengan seringai nakalnya. Oh, ya, soal kerjasama yang kemarin kamu batalkan secara sepihak. Aku belum mendapat partner lagi. Apa kamu mau menjadi partnerku lagi? Tanya Nick mengganti topik pembicaraan. Bagus, setidaknya pria ini sudah berhenti bersikap menyebalkan pada Belinda. Mungkin aku bisa mempertimbangkannya, asal kau berhenti bersikap mesum dan menyebalkan. Jawab Belinda seraya menyingkirkan tangan Nick yang sedari tadi memilin-milin rambut Belinda. Dengan sigap, Belinda mengikat rambutnya yang hitam sebahu agar tidak jadi bahan mainan Nick lagi. Jangan diikat begitu, kau lebih cantik saat rambutmu tergerai, ujar Nick Yak hendak melepaskan ikatan rambut Belinda. Namun gerakan Belinda lebih cepat. Nona direktur itu mencekal tangan Nick dan berhasil menghentikan tangan sialan itu. Agar tidak menarik paksa ikat rambutnya. Aku tidak butuh pendapatmu, oke? Gertak Belinda menatap tajam ke arah Nick. Kau semakin cantik saat marah begitu. Gombal Nick sekali lagi. Oh, astaga. Belinda akan benar-benar muntah saat turun dari pesawat nanti karena terlalu banyak menelan gombalan dari pria mesum gay ini. Aku akan tidur sekarang. Bangunkan aku saat kita sudah sampai. Dengkus Belinda akhirnya seraya menyandarkan kepalanya dan menutupi wajahnya dengan majalah. Kau akan sakit leher jika tidur seperti itu, Bel. Ucap Nick seraya meraih kepala Belinda dengan lembut, lalu menyandarkannya di bahu. Nah, begini lebih baik. Ucap Nick lagi mengusap lembut kepala Belinda yang kini sudah bersandar sempurna di bahunya. Terserah saja, tapi ngomong-ngomong, ini memang lebih nyaman ketimbang sandaran kursi. Belinda hanya membatin dan memilih untuk memejamkan matanya dengan nyaman. Setelah hampir 2 jam terkurung di kabin pesawat yang penuh dengan gombalan Nick Kyler.
Belinda akhirnya bisa bernafas lega dan keluar dari pesawat dengan langkah ringan. Langkah ringan? Tentu saja, Belinda bahkan tak perlu menyeret kopernya. Karena Nick dengan sukarela membantu membawakan koper Belinda, mereka berdua berjalan beriringan menyusuri Garbrata menuju ke terminal bandara. Nick dan Belinda langsung menuju pintu keluar utama. Theo yang sudah menunggu Belinda di depan pintu keluar. Segera menyambut nona direktur itu dan mengambil alih koper Belinda dari tangan Nick. Kau sudah lama, Theo? Tanya Belinda berbasa-basi. Baru sekitar 5 menit yang lalu. Jawab Theo cepat. Apa kau satu pesawat dengan Nick? Tanya Theo penasaran karena melihat Belinda yang keluar bersama Nick. Ya, kebetulan tadi kami bertemu di dalam pesawat. Jawab Belinda sekenanya. Samuel juga sudah datang menjemput Nick. Aku duluan, Bel. Semoga lain kali kita bisa terbang bersama lagi. Pamit Theo seraya memeluk Belinda sekilas. Belinda memaksa untuk tersenyum dan melambaikan tangan ke arah Nick. Yang sudah berjalan cepat menuju ke arah mobilnya bersama dengan sang asisten. Kau akrab sekali dengan pria itu, ujar Theo yang terlihat tidak senang. Theo dan Belinda sudah tiba di dekat mobil Theo. Dan Belinda masih tidak tahu kalau Devan sedang duduk di kursi pengemudi sekarang. Hanya basa-basi, lagi pula, aku tidak mungkin bersikap barbar pada pria kaya itu di depan umum. Merusak image seorang Belinda Hale saja, sahut Belinda seraya memutar bola matanya. Jangan terlalu berlebihan saat berbasa-basi, ucap Theo memperingatkan sekali lagi. Pria itu sudah membuka bagasi belakang mobil dan memasukkan koper Belinda ke dalamnya. Bersambung.